Bahrudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Ialah Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 silam, merupakan anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Beliau memiliki istri yang bernama Hasri Ainun Habibie dan mempunyai dua orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kamal. Riwayat pendidikan B.J. Habibie. Pada tahun 1954, beliau kuliah di jurusan Ilmu Teknik Mesin di Universitas Indonesia atau yang sekarang disingkat ITB. Pada tahun 1960, menerima gelar diploma insinyur di Technics Hochschule. Pada tahun 1965, mendapat gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1967, beliau mendapat gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di Institut Teknologi Bandung. Berorientasi pelayanan. Pesawat N250 adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh B.J. Habibie, yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang beliau temukan dalam mengembangkan pesawat terbang, yang mana termasuk ke dalam salah satu indikator berorientasi pelayanan. Perbaikan tiada henti, beliau terkenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Apalagi orang tercintanya ada di sisinya, yaitu Ibu Ainun. Berikutnya, accountable. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Kompeten. Bapak Habibie mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Bapak Habibie adalah salah satu dari angkatan pertama generasi dirgantara yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno, ke berbagai daerah negara untuk belajar membuat pesawat. Habibie memiliki rumus yang dinamakan Future Habibie karena bisa menghitung kerusakan sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habis itu, beliau dijuluki sebagai Mr. Crack karena keahliannya tersebut. Berikutnya, harmonis. B.J. Habibie adalah salah satu pemimpin yang partisipatif di mana beliau selalu mengikut sertakan bawahan atau pengikutnya untuk bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan hal ini, keharmonisan antara pimpinan dengan bawahan yang diperlukan sama sehingga membangun suasana kerja yang kondusif. Berikutnya, core value loyal. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari sosok Bapak Habibie. Memimpin bangsa melalui masa-masa awal reformasi, pada Mei 1998, bisa dibilang Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga, agar Indonesia bisa kembali berjalan dan bisa mendapatkan kepercayaan internasional. Selanjutnya, adaptif. Seorang B.J. Habibie adalah salah satu sosok yang sangat berjasa. Inovasinya untuk negeri ini sangatlah tak ternilai. Di tangannya, Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang sendiri. Sehingga, ada salah satu orang tua dahulu sering menasihati anaknya, "Belajarlah yang rajin, biar kamu bisa seperti Pak Habibie." Yang berikutnya, kolaboratif. Pada saat B.J. Habibie dilantik pada tanggal 21 Mei tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan tengah porak-poranda. Namun B.J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter. Salah satu cara yang digunakan B.J. Habibie adalah bekerja sama dengan IMF. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari kolaboratif. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam sosok B.J. Habibie. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.